Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Belum ada pertandingan ya, bahkan semalam gue sampai nonton Fulham lawan Brentford yang dimana Brentford udah unggul 1-0 sampai menit ke 91, injury time sekitar 6-7 menit gitu ya. Disusul jadi 1-2 gitu, 2-1 gitu oleh Fulham. Thomas Frank tuh pelatihnya yang digadang-gadang kandidat terkuat pelatih Manchester United. Coba lu bayangin aja kalau Thomas Frank saat ini menjadi pelatih Manchester United, terus kejadiannya kayak tadi malam gitu pertandingannya, udah menang 1-0 disusul 2-1 di injury time 6 menit. Gimana nggak bakal puas tuh media. Jadi sih media mah enak aja nyodorin pelatih-pelatih siapa gitu ya kan. Ya supaya mereka makin dapet bahan. Gue juga belum akan membahas Ruben Amorim ya. Karena statusnya masih pelatih Sporting Lisbon. Sampai akhir pekan ini. Yang dimana dia baru akan mulai bertugas itu kan nanti saat melawan Ipswich, masih 3 minggu lagi, 24 November. Dan dia pun saat ini masih berfokus kepada Sporting Lisbon yang nanti malam akan lawan City ya. Yang sampai dia bilang, ya kalau ini menang, ya kalau gua kalah pasti dibully ya kan. Ineos pasti udah siap banget tuh para media-media tuh. Ineos salah pilih, wah begini-begini. Ya kalau dia menang ya kembali pengharapan bisa besar ya kan, dibilang katanya bisa jadi dibilang next Sir Alex Ferguson. Dan gue agak kesel juga sih ngeliat videonya itu yang sama pers Inggris itu, si Gary Cottrell itu. Emang kalau lo inget dulu pas zaman Ten Hag datang tuh yang dia ngejar-ngejar Ten Hag di jalan itu, nah itu tuh Sky Sport itu lo media Inggris tuh nggak ada respectnya, sampai bisa-bisa dia bilang katanya, apakah Manchester United menghalangi Anda untuk berbicara bahasa Inggris saat ini? Ini bagi penggemar timnas Inggris ya, silahkan deh lo menggilai timnas Inggris, hooligan gitu ya. Tapi publik sama medianya itu kayak nggak bisa dikontrol gitu, apalagi khususnya ke timnasnya sendiri. Jadi siap-siap aja, susah timnas Inggris untuk dapat gelar internasional, mau pelatihnya siapapun. Kita juga baru akan melawan PAOK Tesalonika di Liga Eropa nanti hari Jumat pagi ya, tapi gamenya jam 3 pagi ya. Agak sulit juga kalau misalnya reaksi pandangan mata. Semoga sih bisa reaksi pandangan mata ya, demi klub yang kita sayangin ini. Nanti gue coba lihat ya waktu dan ininya, semoga bisa. Ruben Amorim juga baru nanti akan 11 November masa bekerjanya selesai di Sporting Lisbon. Ya, taktikal analisa dari berbagai sumber mah dengan 3-4-3 itu sudah banyak. Cuman nantilah gue akan, begitu dia mulai fix sebagai manajer Manchester United, gue juga akan bedah profilnya dia, cara bermainnya. Karena jujur gue sendiri emang ya belum pernah sih nonton Sporting Lisbon gitu ya. Tapi waktu Ajax ngalahin Sporting Lisbon itu gue lihat gitu loh. Karena itu kan Ten Hag lagi didengung-dengungkan banget kan. Itu gue nonton emang. Ya memang dibantai. Cuman kan lu gak bisa menilai dari satu pertandingan kan. Dan lagi pula itu kan kalau gak salah baru satu musim pertamanya dia kan. Ya bisa jadi itu lagi masa-masanya membangun gitu loh. Jadi gak bisa lu nilai juga. Setelah itu sih mungkin setahun terakhir, 2 tahun terakhir gue juga jarang juga ngikutin Liga Portugal kan. Bahkan FC Porto aja yang kemarin gue sempat nonton beberapa di Liga Portugal karena emang karena emang dijadwal kalau itu mau bermain dengan Manchester United. Nah, jadi ini gue ada sekitar 2-3 bahasan ya. Yang pertama, untuk laporan Andy Mitten yang mengatakan bahwa hasil survei stadion itu udah keluar ya, dibilang bahwa
suara yang masuk itu sekitar 50.000 lebih suara. Wah, hampir sama ya. Hampir banyak juga gitu loh. Mungkin salah satunya suara dari gue gitu kan yang pernah gue bikin di video juga. Nah, hasilnya mengatakan bahwa 52% fans Manchester United itu mensupport untuk membangun stadion baru. Sedangkan 31% memilih untuk redevelopment stadion yang saat ini sudah existing. Sedangkan 17%-nya lagi masih ya ragu-ragu lah hasil survei. Nah, jadi kalau dari profil para pemilihnya, ini kebanyakan memang para pemegang, rata-rata pemegang season ticket holders ya, berarti rata-rata orang lokal sana gitu ya. Kan dulu gue pernah cerita gitu, kalau gue punya atasan gitu ya, orang Inggris. Dulu waktu dia masih tinggal di Inggris, dia fans Newcastle. Wah, itu orang sana tuh bangga banget kalau punya season ticket holder, tuh udah bangga banget, udah kayak sesuatu yang privilege gitu, sesuatu yang prioritas gitu, dipandang menjadi suatu orang yang wah gitu di antara kalangan sepak bola di kotanya. Dan rata-rata juga adalah younger fans ya, mungkin gen milenial gitu atau Gen Z gitu ya. Jadi ya mungkin karena Gen X sih banyakan mungkin milihnya redevelopment. Biasalah Gen X itu kan suka terjebak masa lalu gitu kan, teringat-ingat masa 90-an, teringat-ingat masa 2000-an, masa jago-jagonya masa tahun 80-an. Ya biasanya Gen X tuh suka terjebak dengan nostalgia romantisme masa lalu gitu. Ya, kayaknya mereka pengennya sih ya nggak mau hilang tradisinya, ya gitu-gitulah ya, bahwa ini historical ya. Kalau gua, walaupun gua Gen X gitu ya, masa ya gua kan pertengahan Gen X dan juga milenial nih gua nih, ya gue sih lebih memilih ya bangun stadion baru. Jadi yang fans sih lebih memilihnya ya mungkin anak muda sekarang kan, nggak ya what the hell is history gitu. Yang penting gue kelihatan mentereng gitu, gue kelihatan wah gitu ya kan. Yang penting kan gue bisa flexing gitu kan. Yang penting kan munculnya terlihat wah, yang penting gue bisa flexing lah ya, maunya kan kemewahan. Jadi younger fans itu lebih memilih bangun stadion baru. Nah, cuman ada laporan juga dari The Telegraph. Sebenarnya gue gak suka di si James Ducker ini yang kemarin sering banget nih berita-berita mengenai Ten Hag gitu loh. Walaupun sih ujung-ujungnya benar juga dipecat Ten Hag ya. Mengatakan bahwa ada penundaan keputusan ya. Jadi penundaan keputusan untuk diapakan stadion ini, apakah benar-benar baru atau benar-benar redevelopment. Redevelopment atau membangun kembali gitu ya. Mereka tidak bisa memutuskan. Kemarin kan di situs MU sendiri kan, kalau udah hasil survei dikumpulkan bulan Desember kan ditentukan kan. Cuman ini ternyata ditentukan untuk dibangun stadion baru atau dibangun ulang adalah nanti di summer 2025. Ya, banyak kemungkinan bisa jadi mereka gak kaget gitu kalau ternyata maunya pada stadion baru. Karena kalau stadion baru berarti kan biaya lebih besar. Nah, plus juga gue merasa akan ada kesulitan mencari investor, walaupun ya menurut si The Telegraph ini bahwa Manchester United ini kan berencana membangun dengan keuangan sendiri ya, dalam arti mungkin tidak jadi ikut pemerintah nih. Berarti mereka juga harus mengumpulkan sendiri fundraisingnya, duitnya, investornya ya berarti dari pihak swasta. Nah, bisa jadi ini mereka masih belum siap
para investor. Ya gue sebagai yang kerjaan gue juga di investment gitu ya, di capital, ya wajar kalau lo sebagai investor melihat bahwa apalagi, nah klubnya ini baru ganti pelatih, ya kan, dengan pelatih muda, yang seperti gue bilang sebelumnya, ada peradaban baru. Ini akan bagus gak sih prestasinya Manchester United? Investor kan juga berpikir seperti itu. Gue mau nginvest uang, ini yang gue invest ini secara portofolionya, secara analisanya, ini sebenarnya bakalan bagus gak sih prestasinya? Kok lu baru tiba-tiba ganti pelatih, ambil pelatih muda lagi nih? Nah, jadi ini yang gue pengen bilang bahwa kesuksesan sebuah klub, keberhasilan klub itu bukan hanya segampang dengan cuman memecat pelatih. Itu yang selalu gue pengen bilang ya. Jadi kalau semua akun membahas taktikal, membahas ini terhadap Manchester United, inilah yang selalu gue bilang, ya mereka mungkin nggak ngerti ya, belum paham ya bagaimana Manchester United, bahwa yang rusak itu kan sebenarnya banyak bagiannya gitu. Gue udah pernah berkali-kali gue ulang dalam setiap episode gue. Ada tuh satu akun gitu yang bilang bahwa kok kenapa sih fans-fans Manchester United malah marah-marah kita bahas taktik. Ya emang mungkin akun-akun itu gue rasa ya namanya cari duit ya, bukan orang Manchester United gitu. Ya lo orang yang fans Manchester United sendiri tahu bahwa ini bukan masalah taktikal, bukan masalah pelatih, tapi banyak yang mesti dibenahi. Ya kan gue bilang kemarin, episode yang kemarin lah. Ya kalau hasil akademi lo levelnya itu adalah Garnacho, ya ini kan pasti ada yang nggak benar. Sedangkan dulu level kita itu, standar kita itu akademinya bisa menghasilkan David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, ya kan? Ronaldo, Rooney. Kok bisa menghasilkan cuman standarnya Garnacho? Scoutingnya juga gimana? Kok bisa men-scouting Diego Dalot? Kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi tidak harus, bukan masalah taktikal juga gitu. Nah, yang mau gue tambahin sih itu ya. Terus yang kedua ada yang gue tambahin juga bahwa Mason Mount telah kembali berlatih ya. Ada beberapa di foto-foto situsnya bahwa Mason Mount yang terakhir cedera lawan Tottenham akhirnya mulai terlihat berlatih. Nah ini sih menurut gue good signing ya, karena kita otomatis sebenarnya punya dua pemain tengah, dua gelandang, yaitu Ugarte dan Casemiro yang ya walaupun tak ada jeda internasional tapi sih harusnya ya dirotasi, apalagi nanti besok 2 hari lagi kita akan melawan PAOK Thessalonica di Europa League. Ini pertanda bagus. Gue sendiri selalu bilang bahwa Mason Mount ini sebenarnya bukan masalah dia produk gagal gitu, tapi kalau lo ngeliat perannya dia untuk meng-recovery bola, mempressing lawan, itu sih cocok. Itu sih sangat berguna banget. Mungkin pada saat untuk nanti di bawah asuhan Ruben Amorim bisa jadi dia malah lebih bisa dipakai gitu loh. Ya, bukan ya orang kan cuma ngeliat dari assist gol, enggak. Makanya lo nonton pertandingannya gitu. Jangan cuma lihat live score, statistik, highlights gitu. Lihat. Jadi dengan adanya Mason Mount ini, pemilihan pemain opsi di lapangan tengah akan lebih banyak. Juga tidak akan menyulitkan Ruud van Nistelrooy sebagai interim manager saat ini. Hingga mungkin nanti pada saat lawan PAOK Thessalonica bisa dirotasi. Entah itu si Casemiro akan istirahat, entah itu Ugarte, ya kita berikan aja keputusan pada Van Nistelrooy. Jadi itu aja ya untuk 2 poin penting yang dibahas kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.